Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara dan saudariku yang kekasih, selepas si anak bungsu meninggalkan rumah dan setelah habis harta kekayaannya, serta hidupnya sengsara terlunta-lunta, barulah ia menyadari betapa rumah bapaknya adalah tempat terbaik. Ia bisa memperoleh segalanya di sana, hal yang sebelumnya tak bisa ia hargai dengan sebagaimana mestinya. Di dalam sidang jemaat, ketika seorang saudara kita meninggalkan persekutuan, sebenarnya adalah juga waktu terbaik untuk kita bersama-sama mawas diri. Kita tidak ingin hanya berfokus kepada yang pergi, tetapi juga harus mau melihat yang masih tinggal. Apakah semua elemen-elemen gereja yang kelihatan telah menunjukkan pelayanan terbaik demi mewujudkan visi gereja kita, yaitu untuk menjadi suatu gereja di mana orang-orang merasa nyaman dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan kasih kepada Allah, mengarahkan hidupnya menurut Injil Kristus dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya kembali dan kehidupan yang kekal. Untuk mewujudkan visi gereja yang demikian, bukankah setiap elemen gereja harus berbenah dan terus menata diri? Kita tidak bisa mengatakan dengan menutup mata bahwa gereja kita adalah gereja yang sempurna, tanpa kekurangan, baik-baik saja, semuanya menjalankan tugas dengan optimal. Tidak. Karena jika demikian, maka kita tidak akan pernah lagi mau berpikir, tidak pernah mau menilai diri dengan jujur, tidak akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, tidak membenahi apa-apa yang kurang. Memang kalau dilihat dari sisi yang tidak kelihatan, gereja Tuhan Yesus Kristus adalah sempurna, kudus, mulia, dan tidak berkekurangan. Karena di sana Allah sendiri yang bekerja, yang memimpin, yang mengatur segalanya. Namun jikalau dilihat dari sisi yang kelihatan, di mana gereja dijalankan, dihuni oleh manusia-manusia yang berkekurangan, maka wajar jika di sana ada sesuatu yang belum semestinya, yang harus terus dibenahi, diteliti dengan kritis, dan kemudian diambil langkah-langkah perbaikan. Yang pertama, ini adalah tugas kelompok rasul, di mana Tuhan Yesus sendiri menugaskan mereka. Iya, Tuhan hanya menahbiskan jabatan rasul, sedang jabatan-jabatan yang lain lahir dari jabatan rasul ini dan ditahbiskan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan gereja yang terus berkembang melewati berbagai macam era, zaman, hingga sekarang dan nanti. Kelompok rasul ditugaskan untuk menentukan struktur gereja, hierarki di dalam pelayanan, dan juga tata tertib gereja. Ini tentu saja tidak senantiasa sama karena tuntutan gereja di dalam pelayanannya, perkembangannya juga harus mengalami dinamika. Tantangannya senantiasa berubah, bahkan mungkin bertambah. Sehingga di dalam menjalankan fungsi gereja sepanjang perjalanan pelayanannya dibutuhkan penyesuaian.
Kemudian di sana rasul menahbiskan jawatan-jawatan rohani yang dibutuhkan. Para rasul menentukan kebijakan dalam hal organisasi, tetapi juga terus menjaga agar Injil tetap murni diwartakan sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kemudian berikutnya juga para pemangku jawatan. Mari kita juga kritis terhadap pelayanan kita. Sebagai entitas yang telah menerima otoritas dan mandat dari Allah, mereka tidak otomatis bisa menjadi alat kerja yang ideal dan tanpa kekurangan. Mereka adalah juga manusia-manusia yang memiliki kelemahan, kekurangan. Oleh karena itu, mereka juga terus-menerus belajar menempa diri, baik dalam hal melayani secara jasmani, tetapi khususnya secara rohani. Para hamba Tuhan, pemangku jawatan ini memegang peranan penting bagi terwujudnya gereja yang nyaman bagi semua orang. Agar gereja itu nyata dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana kasih menjadi dasar semua pekerjaan. Dan jika disebutkan di sini para pemangku jawatan, itu juga menunjuk kepada para petugas-petugas gereja yang membantu, baik itu guru sekolah minggu, dirigen, fasilitator kaum muda, mungkin juga mereka yang menangani bidang sosial, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Dan kemudian anggota gereja, umat secara keseluruhan. Ini juga tidak kalah penting. Jika setiap anggota gereja bisa menempatkan diri sebagai pelayan, memiliki dedikasi, memiliki kepedulian untuk ambil bagian dalam setiap pekerjaan sidang jemaat. Bukan hanya minta dilayani, tetapi juga siap melayani. Maka setiap mereka yang datang dan tinggal di dalam sidang jemaat, di dalam gereja, mereka akan merasa diterima, dikasihi, dan berharga. Mereka akan merasa nyaman tinggal di sana dan tidak mudah digoda untuk meninggalkan persekutuan. Jangan masalah-masalah sepele yang hanya bersifat jasmaniah kemudian menjadi pengganggu dan terus-menerus menggerogoti persekutuan. Atau kesalahan-kesalahan pribadi jangan terus diingat-ingat dan diungkit-ungkit. Setiap orang harus menjadi pribadi yang terbuka, karena pada dasarnya kita dilahirkan dengan cara yang sama, yaitu melalui kelahiran kembali melalui air dan Roh Kudus. Jadi lebih baik kalau kita saling menjaga, saling menguatkan, mendukung satu dengan yang lain dengan tulus, siap mengampuni dan bersedia merukunkan diri. Karena jika tidak demikian, percuma kita ke gereja, karena pulang pun kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa. Amin.